Oke, sahabat berkah utama, kembali lagi kepada channel tersayang kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait jenis-jenis atap rumah ataupun genteng. Yang biasa kita ketahui di lingkungan kita, biasanya itu genteng hanya dari tanah liat saja. Tetapi di sini kita akan melihat jenis-jenis genteng. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa jenis genteng yang harus kita pahami, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan membangun hunian baru ataupun akan membangun tempat untuk berusaha. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah atap atau genteng dari tanah liat. Nah, ini yang sering kita jumpai baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pasti dalam pembuatan rumah selalu menggunakan genteng ini. Tetapi di sini ada berbagai jenis ya. Biasa ada jenis yang genteng itu tidak bisa ditumbuhi lumut atau genteng anti lumut, tapi hal itu juga terbuat dari tanah. Nah, ini yang biasa digunakan di daerah-daerah. Kenapa ini yang sering digunakan? Salah satunya keunggulannya, atap dari genteng tanah liat ini memberikan kesejukan di rumah, karena bisa kita bandingkan jika atap rumah itu tidak terbuat dari tanah ataupun menggunakan seng ataupun asbes, biasanya panasnya itu akan mantul ke dalam ruangan, sehingga orang yang berada di dalam ruangan tersebut akan merasa gerah. Nah, ini salah satu keunggulan. Kemudian keunggulan kedua adalah harga yang terjangkau. Harga ini sangat terjangkau jika dibandingkan dengan atap-atap yang saat ini viral ataupun modern ya. Ini juga menjadi kelebihan daripada genteng yang terbuat dari tanah liat. Keunggulan selanjutnya, kita mudah untuk mencarinya. Biasanya itu di daerah-daerah sering kita jumpai tempat-tempat percetakan ataupun tempat yang mencetak genteng dari tanah liat ini. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman sekalian. Itu yang pertama, jenis genteng yang pertama. Yang kedua, di sini ada genteng dari kaca. Nah, biasanya ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari genteng kaca ini salah satunya memberikan pencahayaan yang lebih di satu ruang. Biasanya tidak full di satu rumah itu menggunakan genteng kaca semua, tetapi hanya ada bagian-bagian tertentu. Misal dipilih di bagian yang dibutuhkan, misal di dapur, karena kalau siang juga bisa menghemat listrik ya, ataupun di ruang makan ataupun di kamar yang memang membutuhkan pencahayaan. Nah, ini ada kelebihannya itu ya, menghemat energi listrik. Kemudian tetap ada sisi lain yang menjadi kekurangan. Kekurangannya salah satunya genteng seperti ini rawan pecah ya, rawan pecah. Kemudian jika terik matahari menyengat, jika terlalu banyak ya, maka akan memberikan panas yang berlebihan. Maka kalau dulu di pendidikan, entah itu di SMA ataupun SMP, ada namanya efek rumah kaca, karena banyak kaca yang ada di rumah akan mengakibatkan panas yang berlebihan. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah genteng metal. Genteng metal seperti apa sih gambarnya? Bisa dilihat di layar sini ya, genteng metal. Genteng metal ini memiliki beberapa kelebihan, misal seperti anti lumut, lalu untuk berat ini tidak terlalu berat ya, sangat ringan sekali. Kemudian yang berikutnya, kelebihan berikutnya adalah tidak mudah terbakar, lalu mudah dipasang, tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Biasanya kan genteng itu kalau dibiarkan dalam atau tanpa perawatan, beberapa tahun saja sudah mengalami atau ditumbuhi lumut ya. Tapi di sini genteng metal ini memiliki kelebihan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
genteng keramik. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa ada genteng yang dapat ditumbuhi lumut, ada juga genteng yang tidak dapat ditumbuhi lumut. Ini salah satunya adalah genteng keramik ya. Jika kita bandingkan, memang ya secara harga akan jauh berbeda dibandingkan genteng yang terbuat dari tanah liat. Tetapi ada keunggulan juga dari genteng keramik ini. Salah satunya tidak ditumbuhi oleh lumut. Lalu kemudian genteng keramik ini pun juga tahan api juga ya. Lalu yang selanjutnya terdapat banyak pilihan warna. Kalau genteng dari tanah liat ya barusan dibakar warnanya merah, tetapi kalau genteng dari keramik ini memiliki varian warna yang sangat beragam. Kemudian kelebihan selanjutnya dalam pemasangan genteng keramik ini tidak begitu rumit ya, tetapi memang harganya mahal. Kemudian pemasangan untuk genteng keramik ini bisa dalam kemiringan 30 derajat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau derajat di atap kita itu kemiringannya 30, ini masih bisa digunakan dengan menggunakan genteng keramik ini. Lalu yang kelima adalah genteng beton, teman-teman. Genteng beton ini berasal dari bahan cor-coran ya. Seperti apa sih genteng beton? Boleh kita lihat di samping sini ya. Ini adalah salah satu atap yang bisa dijadikan referensi, tetapi kita harus mempertimbangkan bagaimana struktur bangunan rumah tersebut, apakah memang memiliki kekokohan yang kuat. Kalau kayu ataupun yang digunakan baja ringan ya kita harus memilih dan menyesuaikan bangunan penyangga di bawahnya. Jangan kita asal memilih genteng gitu. Nah, kelebihan dari genteng beton ini salah satunya ya memiliki kelebihan bahwa genteng ini modern dan juga sangat menarik ya. Bisa tahan terhadap berbagai cuaca, kemudian memiliki kekuatan ataupun kokoh, dan bahan yang digunakan ini dari cor-coran ya. Pemasangan genteng ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena dalam pemasangan itu harus hati-hati ya. Dan juga salah satu kelemahan bahwa beton ini memiliki berat yang lebih dibandingkan genteng-genteng yang kita bahas sebelumnya tadi. Lalu yang selanjutnya ya, untuk atap rumah yang selanjutnya itu ada yang menggunakan seng ya, ada yang menggunakan seng. Nah, seperti tadi kita bahas, kalau menggunakan seng memang satu, bahwa penyangga di bawahnya itu atau usuknya itu itu tidak kita gunakan yang besar-besar, tetapi karena seng ini cukup ringan, maka pemilihan kayu ataupun bahan lainnya itu tidak terlalu ribet ya. Tapi kelemahannya bahwa seng ini mengandung unsur panas, sehingga kalau panasnya terik sekali, lalu jarak antara atap dengan tanah itu atau lantai tidak terlalu tinggi, maka uap panas itu akan terasa sekali. Tetapi ada satu keunggulan, misal teman-teman ketika jalan-jalan di daerah mana ya, pegunungan, misal puncak ataupun daerah-daerah yang rawan gempa, biasanya menggunakan atap seperti ini karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang berikutnya, selain seng ada atap yang berasal dari asbes ya. Ini pun juga sangat simpel sekali, dalam pemasangannya pun juga dapat dilakukan secara cepat ya. Jika dibandingkan dengan seng, asbes ini lebih dingin ya. Kalau seng ketika panas terik matahari yang begitu kuat akan terasa sekali panasnya. Nah, itu teman-teman sekalian, berbagai jenis atap. Dalam hal ini teman-teman bisa memilih dan menyesuaikan mana yang cocok untuk bangunan rumah saya ataupun tempat-tempat usaha apapun itu ya. Jadi bisa menyesuaikan struktur bangunannya dan juga nilai estetikanya, keindahannya bagaimana. Nah, jika itu bisa dikombinasikan,
hal ini bisa menjadi rujukan atau referensi. Nah, itu teman-teman apa yang saya ulas pada kesempatan malam ini, semoga bermanfaat dan terus dukung channel Berkah Utama ini. Terima kasih.